Slide saya terlihat? Lihat Ibu. Lihat. Oke. Ya, ya, kita mulai saja. Silakan salah satu pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Devon. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Literasi Etikal ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang uh, literasi etikal untuk pasien yang mengalami disfungsi ginjal. Sekali lagi saya ingatkan, absen sudah dibuka, silakan di absen sekarang. eh Ya, ini mungkin pertemuan kedua terakhir ya. Jadi nanti sisa satu pertemuan sebelum kita UAS. Oke, bicara tentang nutrasi etikal, kita tahu ya, nutrasi etikal itu eh, secara umum masuk dalam makanan, ya, makanan yang dimana makanan yang kita makan atau dalam bentuk minuman, ya, yang dimana dapat memberikan manfaat medis ataupun kesehatan dan yang bisa berpotensi sebagai tambahan untuk membantu memperbaiki fungsi ginjal atau mengurangi ya, mengurangi em, mengurangi gejala disfungsi ginjal gitu ya, mengurangi gejala disfungsi ginjal. Karena kita tahu kalau disfungsi ginjal itu ada yang akut, ada yang bersifat kronik. Ya, kalau kita membahas istilah akut dan kronik, tentunya ada yang reversible dan irreversible. Dalam artian di sini dapat kembali normal, ada juga tapi yang tidak bisa kembali normal. Seperti misalnya penyakit ginjal kronik ya, yang sudah stadium akhir maupun yang gagal ginjal, itu tidak bisa kembali fungsi ginjalnya. Tapi kalau yang akut itu bisa reversible gitu ya, bisa 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 diperbaiki, ya bisa kembali seperti semula. Gitu. Makanya di sini kita fokus terhadap disfungsi ya. Disfungsi itu ya kegagalan melakukan fungsinya. Jadi nutraceutical ini tujuannya adalah agar kita bisa mengetahui dan memberikan tentunya kenapa farmasis ini memahami juga nutraceutical karena tujuannya di sini adalah bukan hanya saja kita menginformasikan obat tapi juga dapat menginformasikan makanan-makanan apa saja yang uh, membantu atau penunjang um, peningkatan atau pencegahan pengobatan penyakit selain uh, obat gitu ya, selain obat. Karena
penyakit yang timbul pada diri kita gitu ya, itu asal mulanya juga dari makanan gitu ya, dari makanan yang tidak dijaga gitu ya, makanan yang tidak dijaga, makanan yang tidak eh, dipilih gitu sesuai dengan kadar nutrisinya. Dan selain makanan juga yang dapat menyebabkan penyakit, ternyata makanan juga yang dapat menyembuhkan penyakit ya. Jadi di sini konteks di sini nutrasektikal itu dapat memberikan manfaat kesehatan. Nah, nutraceutical dapat dijadikan ajuvan terapi atau terapi tambahan tadi yang saya bilang adalah atau terapi penunjang untuk fokus ke disfungsi ginjal. Jadi memang nutraceutical ini pada pasien yang sudah mengalami disfungsi ginjal, apalagi sudah masuk dalam fase kronis gitu ya, fase kronis yang saya bilang tadi yang irreversible, ya irreversible, yang penyembuhannya itu bukan kembali seperti sedia kala, tapi juga dapat mempertahankan. Jadi nutraceutical ini dapat mempertahankan bagian sel di dalam ginjal yang sehat itu tetap berfungsi dengan baik. Ya, meskipun memang sel yang sudah rusak itu tidak bisa diperbaiki oleh nutraceutical saja. Makanya nutraceutical di sini adalah sebagai terapi tambahan, gitu ya, terapi tambahan selain obat. Ya, selain obat. Nah, karena nutraceutical ada beberapa nutraceutical itu yang dapat memiliki senyawa yang bersifat renoprotective, ya renoprotective, melindungi sel yang masih sehat untuk tidak ikut abnormal. Ya. Karena biasanya kalau pasien-pasien dengan sakit ginjal biasanya itu sudah di apa ya, sudah diklaim berapa persen sih tinggal eh, normalnya nih si jaringan ini atau si organ ini gitu ya, organ ginjal ini biasanya itu dokter akan memberikan persentasenya seperti itu. Nah, tentu eh, banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sehingga ada eh, kalimat yang menyatakan bahwa nutraceutical itu bisa melindungi ginjal. Ya, jadi banyak penelitian-penelitian yang dimana nutraceutical, ada beberapa nutraceutical itu yang dapat berperan sebagai renoprotective. Nah, contohnya apa? Contohnya dia dapat membantu peradangan, gitu ya, membantu inflamasi, kemudian membantu menurunkan stres oksidatif di sel, kemudian bahkan membantu dalam proses fibrolisis seluler, ya, yang dimana di sini eh, peradangan, stres oksidatif maupun fibrosis seluler ini pun dapat menyebabkan kerusakan ginjal yang lebih parah. Nah, nutraceutical dapat membantu eh, mengurangi hal tersebut. Ya, membantu mengurangi hal tersebut. Nah, contohnya tadi bagaimana nutraceutical itu bisa mengurangi peradangan maupun stres oksidatif karena ada memiliki biasanya nutraceutical gitu ya atau senyawa-senyawa kimia atau golongan senyawa dapat berefek antiinflamasi maupun antioksidan. Ya, kita tahu kalau kalau inflamasi lawannya antiinflamasi. Stres oksidatif lawannya adalah antioksidan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi eh, ada penyakit, ada juga eh, yang buat sembuhnya, ya, yang buat sembuhnya. Kemudian selain sebagai antiinflamasi maupun antioksidan, ada beberapa nutraceutical pada
disfungsi ginjal itu memiliki mekanisme untuk mengatur mikrobiota usus, mikrobiota usus. Nah, oke, lanjut lagi ya. Jadi Dota Vertikal pun dapat juga membantu untuk mengatur mikrobiota usus karena dalam ketika memperbaiki fungsi usus pun juga dapat membantu fungsi ginjal dan mencegah perkembangan chronic kidney disease ya semakin berat. Jadi juga penting juga dalam mencegah atau menjaga mikrobiota usus. Makanya nanti ada beberapa saran biasanya untuk pasien-pasien CKD itu menggunakan mengkonsumsi probiotik maupun probiotik ya. Nah itu karena memang ada hubungannya antara mikrobiota khusus dengan fungsi ginjal. Dan ada beberapa juga nutracetika selain juga berfungsi sebagai memperbaiki memperbaiki fungsi ginjalnya, ternyata juga dapat meningkatkan hasil kardiovaskularnya. Ya, kardiovaskular seperti aliran darah gitu ya, aliran darah, kemudian problem di jantung itu pun juga bisa. Nah, kemudian contohnya apa saja, nutraceutical apa saja yang dapat membantu atau yang bersifat renoprotektif. Yang pertama yaitu adalah senyawa polifenol, khususnya adalah senyawa resveratrol dan quercetin. Ya, nah dua senyawa ini yang masuk dalam senyawa polifenol, yang dimana di sini dia bisa eh, sangat berpotensi sekali sebagai terapi adjuvan ya, terapi tambahan ketika pasiennya mengalami disfungsi ginjal, ya, disfungsi ginjal. Kemudian ada juga senyawa-senyawa seperti koenzim 10, kemudian likopen gitu ya, antioksidan likopen serta kurkumin. Nah, ini pun juga bisa diberikan kepada pasien disfungsi ginjal karena dia memiliki antioksidan maupun antiinflamasi ya, antiinflamasi. Nah, eh, kita tahu kalau likopen maupun kurkumin kan berasal dari makanan ya, atau dari luar, dari eh, eksogen gitu. Tapi kalau dari dalam tubuh kita juga memproduksi yang namanya koenzim 10 gitu ya. Koenzim 10 ini pun sebenarnya koenzim alami atau kita sebut adalah nutrisi alami yang diproduksi dalam tubuh, tapi ketika terjadi adanya inflamasi maupun uh, stres oksidatif di dalam ginjal, koenzim 10 ini di dalam tubuh itu tidak bisa memproduksi secara normal, sehingga perlu adanya uh, perlu adanya tambahan dari luar, gitu ya, perlu tambahan dari luar, sehingga kadar koenzim 10 Q10 ini uh, dia tetap normal, gitu ya, tetap normal di dalam tubuh.
pada masa-masa sekarang sudah banyak para tenaga medis, terutama para dokter, itu sudah mulai memahami dengan konteks bukan hanya memberikan treatment pengobatan maupun dengan teknologi, tapi bisa juga dengan memperbaiki nutrasi atau penambahan eh, suplemen ya, atau misalnya memperbaiki pola nutrisi gitu. Karena banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah ada yang dimana terbukti mengurangi perkembangan stadium penyakit khususnya ginjal dan dapat meningkatkan kualitas hidup gitu ya bagi pasien-pasien yang mengalami disfungsi ginjal. Penting ya bagi kita kalau misalnya pasiennya sudah kena penyakit ginjal itu untuk mencegah terjadinya peningkatan stadium ya, atau misalnya di stadium 2, stadium 3 kita pasti eh, treatmentnya adalah untuk mencegah peningkatan stadium itu. Jangan sampai menjadi stadium 4 dan stadium 5. Nah, itu yang ini kemudian pas ahli-ahli gizi ini pun sudah bergerak lumayan cepat untuk melakukan penelitian terkait dengan makanan-makanan apa saja sih yang dapat membantu gitu ya, nutrisi apa saja yang dapat membantu pengobatan dari CKD ini gitu. Bukan hanya sekedar obat. Karena kita tahu bahwa obat yang kita konsumsi pun yang beredar umum di sekitar kita gitu ya di dunia ini itu pun dapat mengganggu atau dapat bersifat eh, renotoksik gitu ya, dapat mempengaruhi fungsi ginjal sehingga perlu adanya penyeimbangan itu ya. Jadi bukan hanya sekedar tadi senyawa polifenol saja, kurkumin saja, likopen maupun koenzim Q10 saja, tapi ternyata juga asam lemak khususnya omega 3 pun juga dapat membantu dalam menurunkan stres oksidatif dan peradangan peradangan di ginjal, gitu ya, di ginjal. Nah, kemudian selain tadi, ternyata tadi yang saya juga bilang bukan hanya untuk mempertahankan sel yang masih baik di dalam ginjal saja, tapi juga kita pun dapat fokus terhadap eh, perbaikan usus, ya kesehatan usus. Karena itu tadi membantu fungsi ginjal lagi, gitu ya, membantu fungsi ginjal dengan menurunkan racun gitu ya, sehingga dapat diberikan bagi pasien-pasien eh, eh, disfungsi ginjal itu probiotik maupun prebiotik. Kita tahu ya probiotik dan prebiotik kita bisa dapatkan dari eh, fermentasi ya, makanan fermentasi, baik itu yogurt kah, kemudian tempe kah, gitu. Kemudian makan makanan yang mengandung probiotik, gitu ya, seperti eh, soya, seperti juga apa lagi tempe, kurma, gitu ya, yang mengandung probiotik. Jadi tambahan probiotik maupun prebiotik itu dapat membantu peningkatan kesehatan usus dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup. Ya, meningkatkan kualitas hidup dengan cara menghilangkan gejala-gejala yang berasal dari penyakit disfungsi ginjal lainnya. Seperti apa contohnya? Seperti misalnya kalau pasien-pasien CKD itu dia mengalami kelelahan, mudah sekali lelah dan mual gitu. Dan dalam mengkonsumsi nutrasetikal yang baik gitu ya, itu pun dapat mengurangi atau menghilangkan rasa seperti lelah maupun mual. Nah, suplemen tambahan dari luar, tadi saya sudah sebutkan pertama yaitu adalah koenzim Q10 dan vitamin D. Nah, itu pun juga baik Q10 maupun vitamin D dapat mengurangi atau membantu mengurangi hipertensi, diabetes maupun komplikasi kardiovaskular yang biasanya terjadi pada pasien-pasien uh, gagal ginjal atau
ginjal kronik gitu ya. Karena kita tahu CKD itu pasti ada komplikasi, entah itu hipertensi kah, diabetes maupun penyakit berkaitan dengan pembuluh darah gitu ya, yaitu kardiovaskular. Jadi bisa dapat diberikan pasien tersebut koenzim 10 ya, tambahan suplemen dan vitamin D ya, vitamin D. Nah, vitamin lainnya yang diperlukan untuk pasien CKD yaitu adalah vitamin B kompleks ya. Vitamin B kompleks karena gejala CKD pun bukan hanya sekedar lelah, kemudian dia juga kadang gatal ya, karena kenapa bisa gatal di kulit karena eh, kadar nitrogen yang harusnya keluar dalam darah BUN gitu ya, kadar BUN itu meningkat gitu karena eh, yang harusnya keluar di ginjal itu tidak bisa karena mengalami kerusakan gitu. Nah, dan pasien gagal ginjal atau CKD akan mengalami seringnya gatal ya di badan, di bagian badannya mereka. Kemudian bisa juga terjadi kram pada otot, kemudian bisa juga terjadinya insomnia. Dan vitamin B kompleks, magnesium, ya itu dapat bisa mengurangi gejala-gejala tersebut. Ya, gejala-gejala tersebut. Vitamin B kompleks misalnya untuk mengurangi kram pada otot, kemudian juga magnesium ya dapat membantu relaksasi juga pada otot maupun mengurangi insomnia gitu ya. Dan ada suplemen-suplemen herbal lainnya yang memiliki nutrisi atau memiliki nutraceutical yang baik. Nah, yang paling sering gitu ya, yang paling sering disarankan untuk pasien-pasien CKD ini untuk menambahkan suplemen gitu ya atau nutraceutical. Yang pertama yaitu adalah koenzim 10 tadi, kemudian golongan flavonoid, kemudian senyawa epigallopectin ya, epigallocetacin 3 galat, kemudian asam tanat, kurkumin, dan golongan poliferol ya, contohnya resveratrol. Nah, ini adalah senyawa bioaktif yang paling uh, terkenal gitu dalam uh, pengobatan tambahan perawatan uh, CKD gitu ya, perawatan CKD. Meskipun memang kadang kalau di Indonesia masih belum banyak ya, masih belum banyak dokter menyarankan senyawa bioaktif ini untuk dikonsumsi ya. Tapi di beberapa daerah-daerah, di beberapa negara-negara yang lain, negara-negara maju, senyawa bioaktif ini pun juga diberikan kepada pasien, gitu ya, diberikan kepada pasien. Contohnya, sekali lagi saya cuma kasih contoh di sini aja, gitu ya, di negara tetangga kita. eh yang saya salutkan di sini adalah selain pasien itu diberikan obat, pasien itu pun juga diberikan satu waktu gitu ya, setelah mendapatkan obat dari dokter maupun dijelaskan oleh apoteker, pasien pun juga akan dijelaskan oleh mendapatkan penjelasan oleh ahli gizi, ya, dietitian di sini. Nah, pernah saya ikuti bagaimana dietitian itu memberikan saran gitu ya, nutraceutical yang mana yang harus dikonsumsi pada pasien ini gitu ya, pada pasien yang memang memerlukan uh, memerlukan treatment tambahan gitu ya, selain terapi farmakologi, yaitu adalah terapi non farmakologi, itu adalah pengaturan nutraceuticalnya pasien tersebut. Dan uh, saya salutnya di sini adalah sudah bisa memahami itu. Mereka pun juga sudah tahu ada beberapa nutraceutical yang tidak boleh di-combine
dengan obat gitu ya yang harus ada jeda waktu gitu. Kemudian sesuaikan dengan kondisi tubuh pasien atau kondisi hasil lab pasien. Itu hasil lab pasien. Misalnya pasien tersebut mengalami obesitas misalnya ya, namun dia juga mengalami penyakit yang lain. Nah, dia akan memberikan saran BMI yang normal untuk pasien tersebut bagaimana gitu ya. Apakah di diet diturunkan berat badan atau di bulking atau ditingkatkan berat badannya untuk mencapai itu. Kemudian untuk diet pun maupun bulking itu juga mereka memberikan saran makanan apa saja yang perlu yang harus dimakan tiap hari gitu ya karena ada nutrisi ini nutrisi itu gitu ya dan mereka menjelaskan itu secara secara detail gitu ya secara detail dan itu yang saya kasih kasih applause di sini ya mereka sudah bekerja sama entrepreneur inter apa ya hmm, kerjasama antar tenaga kesehatan pun sudah compare gitu sudah berjalan gitu. Baik itu terapi non farmakologi maupun farmakologinya non farmakologi maupun non farmakologi maupun farmakologinya ya. Nah, kemudian juga selain tadi senyawa bioaktif tadi ya, itu juga dapat nutraceutical pun juga berasal dari makanan, ya seperti biji-bijian, ya biji-bijian. Jadi kalau misalnya ada gangguan ginjal, eh, biji-bijian yang disarankan untuk dikonsumsi yaitu adalah biji chia, kemudian biji rami, biji labu, quinoa gitu ya. Kemudian minyak zaitun, bawang putih, kemudian tanaman-tanaman herbal lainnya pun seperti kumis kucing, jahe, lemon, dan seledri itu bisa membantu fungsi ginjal, ya membantu fungsi ginjal. Terutama pada biji-bijian ya, biji-bijian. Mungkin kita sudah kalau kalian suka melakukan uh, apa ya, mendengar atau suka nyari informasi tentang diet ya, biji-biji contoh biji chia maupun quinoa itu udah sering digunakan gitu ya untuk menurunkan atau menstabilkan berat badan. Tapi ternyata biji-bijian tersebut pun juga dapat membantu fungsi ginjal dengan baik. Nah, gara-gara mata kuliah nutraceutical ini juga saya juga tertarik juga dengan biji-bijian ini. Jadi saya pelajarin juga dan kebetulan pun di Malaysia pun banyak ada praktek gitu ya, ada prakteknya ini bukan praktek pengobatan tapi lebih praktek uh, diskusi nutraceutical gitu ya. Dan di Malaysia lagi rame itu biji rami ini. Ya, biji rami ini digunakan untuk meningkatkan kembali fungsi ginjal ya fungsi ginjal. Bahkan ada yang banyak yang mengklaim biji rami ini ketika mengkonsumsi biji rami uh, uh, hasil laboratoriumnya meningkat tajam gitu ya. Hasil GFR-nya, hasil kreatininnya gitu ya. Itu benar-benar jadi lebih bagus gitu ya, jadi lebih baik gitu karena mengkonsumsi biji rami tapi masih dalam tahap juga penelitian-penelitian lebih lanjut ya penelitian-penelitian lebih lanjut dan pro kontra juga di Malaysia di sini juga menjadi biji rami juga menjadi pro kontra karena masih minim literasi gitu minim literatur jadi ada yang mengklaim bahwa biji rami itu akan menggantikan tidak perlu lah istilahnya tidak perlu minum obat lagi misalnya seperti itu kalau misalnya uh, pasiennya mengalami disfungsi ginjal gitu. Cuman cukup dengan biji rami aja, cukup dengan mengkonsumsi biji rami. Tapi tenaga kesehatan lain pun juga ramai juga karena memang belum ada penelitian lebih lanjut lagi nih tentang biji rami itu meskipun ini. Tapi uh, sebagai saran aja sebagai adjuvan
akhirnya menjadi adjuvan, bisa diberikan, tapi tetap harus juga minum obat. Gitu ya. Bisa dikonsumsi biji rami, tapi juga harus minum obat juga. Kemudian selain makan makanan tadi, gitu ya, itu pun bisa juga vitamin C, kemudian vitamin B9, zat besi, dan sayur-sayuran hijau itu juga penting untuk kesehatan ginjal. Jadi boleh dikonsumsi. Ya, diberikan saran untuk mengkonsumsi lebih banyak ya untuk pasien-pasien yang mengalami disfungsi ginjal. Nah, tadi ya, kenapa biji-bijian tadi yang saya bahas itu tuh bisa memperbaiki fungsi ginjal karena dia memiliki antioksidan tentunya ya, memiliki antioksidan. Itu yang paling eh, paling paling ramai penelitiannya ya, karena lebih banyak. Jadi biji-biji ini biasanya cara makannya bisa dicampurkan dengan nasi ataupun sebagai pengganti nasi ya, ya sebagai pengganti nasi. Contohnya ya biji rami ini. Kemudian minyak zaitun. Nah, minyak zaitun pun juga baik dalam memperbaiki kesehatan atau mencegah memperbaiki disfungsi ginjal maupun juga meningkatkan kesehatan ginjal karena minyak zaitun mengandung asam lemak omega 3 ya, asam omega 3. Kemudian mau konsumsi juga dari omega 3 pun dari ikan pun juga bagus. Gitu ya, juga bagus. Jadi kalau pasien-pasien yang mengalami disfungsi ginjal itu sarannya adalah mengganti minyak sayur yang biasanya kita konsumsi, pasien itu konsumsi untuk masak dan untuk menumis ke apa, ini diganti dengan minyak zaitun. Gitu ya, minyak zaitun. Meskipun memang harganya lebih mahal, gitu ya. Nah, minyak sayur itu bukan hanya sekedar minyak kelapa sawit ya, tapi baik minyak biji bunga matahari atau biji-biji yang lain kan banyak ya minyak yang berasal dari itu, dari biji kacang lah dan lain-lain itu tidak diperbolehkan. Jadi memang fokus ke minyak zaitun saja. Ya. Kemudian bawang putih ya, bawang putih. Kita tahu bawang putih itu kayak akan polifenol yang dimana bawang putih memiliki senyawa quercetin yang tinggi sekali. Ya, quercetin yang tinggi sekali. Dan senyawa quercetin yang terkandung dalam bawang putih dapat membantu mencegah kerusakan ginjal dan mengoptimalkan fungsi ginjal. Ya, dalam fokusannya adalah dalam memfiltrasi yang harus dibuang. Ya, jadi bagus untuk bawang putih. Ya, kita tahu lah bawang putih itu lebih baik khasiatnya, punya khasiat yang lebih gitu ya. Kemudian buah-buahan maupun sayur-sayuran juga bisa membantu kesehatan ginjal. Buahan seperti nanas, apel, kemudian buah-buah beri, kemudian sayur, uh, kol, kemudian brokoli, dan paprika merah itu bisa uh, mendukung kesehatan ginjal. Ya, mendukung kesehatan ginjal ini maksudnya bukan memperbaiki tapi mempertahankan gitu ya, mempertahankan fungsi ginjal uh, yang normal. Nah, untuk pasien yang mengalami fungsi ginjal, gitu ya, fungsi ginjal itu disarankan adalah pengecekan vitamin, kadar vitamin dalam darah, terutama vitamin D, kemudian vitamin B12 maupun vitamin B9. Ya, biasanya pada pasien-pasien CKD ini yang mengalami disfungsi ginjal, vitamin ini defisiensi akan vitamin ini, sehingga perlu ditambah vitamin ini, vitamin ini dari luar, gitu ya, vitamin-vitamin ini dari luar. Apakah itu berupa suplemen kah atau diberikan nutrisi dari makanan itu juga boleh. Tapi lebih bagus, lebih cepat untuk meningkatkan kadar dari
vitamin-vitamin yang terdefisiensi ini itu diberikan suplemen, ya, diberikan suplemen. Contoh vitamin D3, kemudian vitamin B12, folat gitu ya, B9 itu diperlukan bagi tubuh dan ternyata pun eh, diperlukan juga untuk kesehatan ginjal. Kemudian vitamin C dan zat besi juga ya, vitamin C dan zat besi juga. Vitamin C baik untuk ginjal karena sifatnya yang sebagai antioksidan. Kemudian ada tanaman-tanaman yang dapat membantu memperbaiki ya, atau bisa juga sering digunakan untuk pengobatan herbal. Ya, contohnya adalah tanaman kumis kucing. Ya, di situ ada obatnya, bahkan kalian bisa temukan obat kapsul kumis kucing. Saya lupa mereknya apa di Indonesia. Hmm. Sempat apotek saya dulu yang saya handle itu menjual menjual tanaman, bukan tanaman ya, obat herbal gitu, kumis kucing. Ini tujuannya adalah untuk mengobati, mengurangi infeksi saluran kencing gitu dan meluruhkan batu ginjal biasanya seperti itu. Iya, tumis kucing. Kalau nggak salah saya ingatnya cuma packagingnya aja warna hijau. Tapi saya lupa mereknya apa dan itu bisa didapatkan di apotek-apotek. Ya, tanaman tumis kucing ini udah udah terkenal gitu ya. Kemudian ada jahe, ya jahe, jahe pun kita bisa kita bersyukur ya, patut bersyukur bahwa Indonesia itu punya kultur, punya budaya ya yang di mana jahe itu bisa diminum, gitu ya, yang bisa diminum, terutama warga-warga Indonesia yang tinggal di daratan tinggi. Contohnya apa minumannya? Wedang jahe, terus apalagi eh kalau budaya Cina kita sebut dengan dia biasanya pakai ya wedang jahe lah ya, wedang jahe gitu. Tapi kita tambahan gula. Nah itu eh, punya keuntungan sendiri Indonesia karena jahe pun bukan hanya sekedar untuk menghangatkan, dia juga dapat mengandung antioksidan yang dapat membantu membersihkan eh, racun gitu ya di dalam ginjal. Jadi bisa minum jahe, ya, bisa minum jahe. Kemudian juga lemon, ya, jadi air lemon yang dimana kita tahu lemon mengandung asam sitrat ya, yang bisa membantu mencegah pembentukan batu ginjal dan bisa melakukan batu ginjal yang berukuran kecil, ya, berukuran kecil. Nah, kemudian juga bisa seledri, ya. Nah, seledri ini bisa membantu menjaga fungsi ginjal tetap sehat dan daun binahong, ya, daun binahong pun juga bisa memiliki efek terapi pada ginjal dan bisa mempercepat proses penyembuhannya. Hanya kadang kalau
Oke, Oke, maaf ya, karena ada. Oke. Nah, jadi makanan-makanan yang tadi atau buah-buahan ini bisa diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan kesehatan pada ginjalnya, dan kita pun juga bisa mengkonsumsi itu untuk menjaga kesehatan ginjal kita, gitu ya, menjaga kesehatan ginjal kita. Contohnya kita nggak ada salahnya kita minum air prasa lemon, kemudian jus seledri, kemudian jus jahe, gitu ya, atau minuman jahe itu nggak ada salah, yang nggak ada salah. Tapi juga harus diingat juga pada kondisi kondisi pasien-pasien tertentu. Misalnya contoh, misalnya pasiennya CKD plus DM, ya, plus DM. Nah, otomatis dia nggak mungkin minum wedang jahe gitu ya, karena ada mengandung gula, meskipun dari gula alami, contohnya eh, gula aren, gula merah gitu ya, dan itu kan tidak diperbolehkan juga ya pada pasien-pasien yang mengalami DM gitu, meskipun berefek nih. Jadi eh, boleh minum jahe tapi tanpa gula, gitu ya, tanpa mengganggu penyakit yang lain, ya, karena mengganggu penyakit yang lainnya. Kemudian lemon juga kita lihat kondisi pasien juga. Kalau pasiennya itu mengalami atau punya penyakit masalah luka pada lambung, tentu lemon bukan solusi utama gitu ya, karena mengandung asam sitat yang bisa juga eh, meningkatkan kerusakan juga pada 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 lambung ketika lambungnya luka gitu ya. Itu juga tidak disarankan juga. Jadi memang lihat kondisinya pasien. Nah, dan perlu diingat, ya, perlu diingat untuk nutraceutical ini tidak sembarangan kita berikan konsultasi. Jadi harus ada konsultasi khusus gitu ya, yang direkomendasikan oleh nutrisionis, ya, baik itu ahli gizi kah atau dokter gitu ya. Ahli gizi maupun dokter itu harus diberikan. Ya, harus mereka yang berikan rekomendasi tersebut. Mereka, mereka. Kita boleh nggak sebagai farmasis, boleh nggak kita berikan informasi tersebut? Sebenarnya ini bukan ranah farmasi, ya, memberikan rekomendasi nutrisi gitu. Tapi kalau kita punya referensi atau punya pemahaman tentang hal itu, kita bisa merekomendasikan ini berkaitan dengan obat, ya. Mereka bukan kita bisa merekomendasikan makanan-makanan apa saja yang boleh dimakan bersamaan dengan obat yang mereka minum. Jadi makan makanan yang kita bisa, tapi nggak merekomendasikan langsung, gitu ya, merekomendasikan langsung. Oh, ini harus beli suplemen ini, harus beli suplemen itu dan lain-lain. Dan itu adalah ranahnya dokter maupun ahli gizi, gitu ya, rekan kita yang ahli gizi ini, dietitian ini. Kemudian kita juga bisa memberikan informasi aja, apakah baik itu makanan yang boleh dikonsumsi bersamakan dengan obat-obat tersebut, kemudian makanan-makanan mana yang tidak boleh dikonsumsi, gitu ya, makan makanan mana yang tidak boleh dikonsumsi pada pasien-pasien yang mengalami disfungsi ginjal, gitu. Contoh misalnya ada makanan yang boleh dikonsumsi, ada yang makanan yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh untuk pasien ginjal ini adalah makanan-makanan yang tinggi natrium atau kita sebut dengan garam. Ya, itu tidak boleh kita berikan. Pasien itu tidak boleh konsumsi yang tinggi natrium. Kemudian yang tinggi kalium maupun fosfor. Ya, jadi tiga ion ini tidak boleh diberikan dengan kadar yang tinggi. Ya, kadar yang tinggi. Dan tentunya juga kebutuhan cairan tubuh itu harus tercukupi. Meskipun semakin tinggi stadium pasien, kerusakan nih, semakin tinggi kerusakan ginjal, kebutuhan cairannya pun juga semakin minim, gitu ya, semakin minim. Contoh kayak kita, untuk
kita normalnya minimal 2 liter. Tapi kalau pasien-pasien yang mengalami disfungsi ginjal dengan stadium-stadium akhir, 2000 liter itu kelebihan buat mereka. Ya, kelebihan buat mereka. Jadi harus memperhitungkan dulu output maupun input dari cairan tubuhnya mereka. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan normal 2000 minimal, 2000 mililiter minimal kita minum, pasien dengan CKD stadium 4 ke stadium 5 itu bisa sampai dia setengahnya, separuhnya saja. Kadang 1000 gitu ya, 1000 mili. Tidak boleh banyak, cuma 1000 mili atau 1 liter aja dia minum. Itu per hari ya, per hari. Makanya memang harus diperhitungkan. Kalau untuk pasien-pasien yang mengalami disfungsi ginjal, baik itu disfungsi yang yang bersifat kronis ya, yang bersifat kronis. Dan tentunya tidak bisa lagi minum minuman yang berkafein ataupun yang beralkohol. Ya, pasien-pasien dengan stadium 4 maupun 5 tidak boleh lagi, atau bahkan yang berwarna itu tidak boleh lagi untuk dikonsumsi. Nah, kemudian meskipun nutraceutical maupun suplemen makanan itu bermanfaat bagi kesehatan, tapi ketika pasiennya sudah terdiagnosa gagal ginjal atau stadium 5, kita tidak boleh memberikan rekomendasi suplemen makanan ya atau nutraceutical ini, suplemen-suplemen yang vitamin, suplemen ya, terutama suplemen maupun obat-obatan herbal gitu, karena uh, selain minim referensi, minim literatur ya, tingkat keamanannya dia juga dapat memperparah ginjal tersebut, karena memang ginjal sudah, kalau pasien gagal ginjal dia sudah perlu treatmentnya adalah treatment cuci darah gitu ya, karena memang udah tidak berfungsi lagi nih ginjalnya ya. Cara yang terbaik di sini adalah bagaimana memilih makanan yang memang yang kurang atau mungkin yang minim toksik ya, karena yang minim toksik itu yang paling penting. Makanya di sini nutraceutical yang tadi itu pada pasien gagal ginjal itu tidak disarankan lagi, tapi bisa untuk makanan pun bisa ya. Contohnya tadi makanan yang baik misalnya yang mengandung omega 3 seperti telur omega 3, kemudian minyak zaitun gitu ya. Kemudian buah-buahan blueberry, buah anggur. Nah, itu bisa eh, apa ya? Bisa bisa menjaga supaya ginjal ini eh, masih tetap bisa, meskipun bisa berfungsi meskipun cuma berapa persen saja. Intinya mempertahankan kesehatan ginjal yang sisa berapa persen ini. Kenapa nutraceutical itu bisa tidak aman? Ya tentunya tadi ya, selain dia juga dapat berinteraksi dengan obat-obatan, dia juga bisa menyebabkan efek samping, ya. Bahkan efek samping juga, efek samping yang dimana tentunya dapat mempengaruhi ginjal, gitu ya. Karena suplemen, contohnya adalah suplemen suplemen herbal, ya, suplemen herbal. Kalau yang minim referensi atau dia herbalnya cuman herbal kayak gabungan gitu ya, bukan senyawa aktif, bukan senyawa aktif tapi golongan senyawa saja. Nah, itu eh, perlu di monitoring lebih atau berhati-hati. Kalau perlu tidak menjadi opsi meskipun adjuvan gitu ya, meskipun adjuvan. Kalau misalnya pasien-pasiennya yang gagal ginjal, ya pasiennya gagal ginjal. Jadi yang paling penting di sini adalah makanannya saja, ya makanannya saja yang dikontrol pasien gagal ginjal ini. Ya, minuman apa saja yang tidak boleh, makanan apa saja yang harus dimakan, gitu ya. Ya,
Maksudnya di sini adalah kalau pasien gagal ginjal harus minim obat dan minim suplemen. Dan tentu adanya konsultasi dokter maupun tenaga medis ahli, ya, nutraceutical. Baik itu mengkonsumsi suplemen maupun suplemen herbal kah atau nutraceutical itu harus dikonsultasi pada yang ahlinya, ya, untuk memastikan keamanannya maupun efektivitasnya. Ya, apakah itu ginjal kah apa atau bagaimanapun ya, itu juga harus dikonsultasikan, ya, harus konsultasikan. Nah, untuk pasien gagal ginjal biasanya dilakukan diet khusus. Contohnya adalah pembatasan tadi asupan makanan, ya, baik itu ya natrium, kalium, fosfor maupun kalsium. Juga pasien-pasien gagal ginjal juga harus membatasi asupan proteinnya. Jadi tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi protein, gitu ya, maupun ion-ion uh, tadi. Kemudian bahkan obat-obatan yang tadi saya bilang bahwa kalau sudah pasien gagal ginjal, makanan ataupun obat-obatan harus diminimalisasi, maksud saya dikurangin, ya, dikurangi. Kenapa? Karena udah gagal nih ginjalnya, udah nggak bisa lagi berfungsi. Dan uh, ada beberapa obat, ya, ada yang beberapa obat yang dapat juga diberikan, ya, sebagian banyak yang tidak boleh diberikan, tapi ada juga obat-obat yang bisa bantu uh, bukan mengatasi, ya, mengelola lah, saya bilangnya mengelola, karena membantu untuk mempertahankan mempertahankan presentasi yang masih bisa dipertahankan, itu presentasi kesehatan ginjal meskipun hanya sekedar sedikit saja presentasinya. Contohnya adalah obat-obatan metformin, gitu ya, penghambat SGLT2, GLP-1, DPP inhibitor, dan insulin. Nah, kebetulan obat-obat yang ini itu tidak diekskresi di ginjal, gitu. Jadi obat-obatan yang tidak ber yang tidak terpapar atau yang tidak memapari ginjal itu diperbolehkan. Nah, obat-obat ini kebetulan dia tidak mempapari ginjal, gitu, sehingga dapat peran yang untuk membantu mengelola gagal ginjal pun juga oke, ya. Nah, itu oke, mungkin itu saja ya uh, yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini tentang nutraceutical yang penting ya untuk pasien gagal ginjal atau disfungsi ginjal. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan. Saya rasa sudah selesai ya. Saya rasa sudah absen semua. Jadi nggak ada hambatan. Kalau misalnya ada problem tentang absen, silakan nanti diinfokan ke saya. Dan kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini, saya cukupkan saja. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu, Ibu. terima kasih Terima kasih banyak banyak Ibu. Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak Ibu.